Hello student, hari ini kita akan melanjutkan materi dari bab 6 We love what we do. Kita masih membahas simple present ya. Ibu ingatkan kembali rumus simple present, yaitu subject plus verb one atau kata kerja dalam bentuk pertama. Jika subjeknya he, she, atau it, maka kata kerjanya harus kita tambahkan s atau is. Tapi kalau subjeknya I, you, we, they, maka kata kerjanya tetap kata kerja dalam bentuk pertama. Di sini kita juga akan menggunakan it. Contoh, this is a monkey. It climbs. It di sini mengacu ke monkey. Jadi yang memanjat itu monyet. Monyet memanjat. Contoh lain, this is a camel. Ini adalah seekor unta. It walks. Ini berjalan. It di sini mengacu ke camel. Berarti yang berjalan itu unta. Unta berjalan. Terus penggunaan this is dan these are. Ibu ambil contoh dari contoh ibu yang pertama, yaitu this is a monkey. Berarti menunjukkan monyetnya ada satu. Ini adalah seekor monyet. Jadi to be yang digunakan adalah is. Dan artikel yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dia jumlahnya satu adalah a. Kalau misalnya monyet itu lebih dari satu, 2, 3 atau mungkin lebih, misalnya 2, maka this is kita rubah menjadi these are. These are two monkeys. Monkey kita tambahkan s, dan e di depan monkey kita hilangkan. Berarti monyetnya banyak. Monyetnya lebih dari satu. Contoh lain, this is a camel. Berarti untanya hanya satu. Karena to be yang digunakan adalah is dan ada di depannya camel. Kalau misalnya camelnya atau untanya lebih dari satu, misalnya 5, ada 5 unta, berarti this is kita rubah menjadi these are. These are 5 camels. Di belakang kata camels kita tambahkan s, dan yang di depan camel kita hilangkan karena camelnya berjumlah lebih dari satu. Associating. We will play the roles of the speakers. Kita akan bermain peran sebagai pembicara. Here what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully to our teacher reading the statements. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati atau dengan seksama guru kita membacakan pernyataan-pernyataan. Second, yang kedua, we will repeat the statements. Kita akan mengulangi statement tersebut after our teacher, setelah guru kita. Terus sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then kemudian in groups, di dalam grup, we will say the statements. Kita akan mengatakan statement tersebut from each speaker, dari setiap pembicara. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat tersebut keras, jelas, dan benar. Oke. This is a butterfly. Ini adalah
seekor kupu-kupu. The color is pretty. Warnanya indah. It flies. Ini terbang. Ibu akan jelaskan. This is a butterfly. Kenapa di sini tupinya is? Karena kupu-kupunya ada satu atau tunggal, dan sebelum butterfly ada berarti itu menunjukkan bahwa benda itu atau hewan itu berjumlah satu. Kemudian the color is pretty. Kenapa di sini tupinya is? Karena kata ganti the color itu it. Ingat, kalau subjeknya it, maka tupi yang digunakan adalah is. Kemudian kalimat selanjutnya it flies. It di sini mengacu ke butterfly. It di sini mengacu ke kupu-kupu. Kupu-kupu itu terbang. Kenapa di sini kok pakai diakhiri is? Karena subjeknya it. Kita kembali ke rumus simple present. Jika subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya harus ditambahi s atau is. Oke, kalimat selanjutnya. This is a snake. Ini adalah seekor ular. It's a wild animal. Ini adalah binatang buas atau liar. It bites. Ini menggigit. Nah, sama this is. Kenapa di sini pakai to be is? Karena di sini snake-nya itu berjumlah satu atau tunggal, dan sebelum snake ada di depannya yang menunjukkan bahwa snake-nya berjumlah satu. It's di sini singkatan dari it is. It's a wild animal. Ini adalah binatang buas. It bites. It di sini mengacu ke snake. Berarti yang menggigit apa? Yang menggigit adalah ular. Di akhir dari bite atau kata kerja ditambahkan s karena subjeknya is. Terus this is my cat. Ini adalah kucingku. She has black fur. Dia mempunyai bulu yang berwarna hitam. She sleeps. Dia tidur. Jadi kalau kita mengulang benda atau hewan, bisa juga kita menggantinya dengan she. Kalau hewan itu perempuan. Kalau hewan itu laki-laki, bisa juga kita gantikan dengan he. Nah, di sini kenapa ini memakai has? Karena subjeknya she, he, she, dan it memakai to be has. Tapi kalau subjeknya I, you, we, dan they, maka yang digunakan adalah have. She sleeps. Di belakang kata kerja ditambahkan s karena subjeknya she. Oke. Nah, sekarang kita akan berlatih membuat kalimat yang berhubungan dengan hewan-hewan yang ada di sini sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Contoh, misalnya di sini. Nah, ini hewan yang pertama, parrot atau burung kakak tua. Apa yang menjelaskan tentang burung kakak tua ini? Misalnya ibu contohkan, this is a parrot. Nah, itu kalimat yang pertama. Terus selanjutnya yang menjelaskan tentang parrot ini, it has beautiful color. Dia mempunyai bulu yang indah. Terus apa lagi yang berhubungan dengan burung kakak tua ini? It sings. Nah,
coba gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini anjing. Kalian bisa membuat kalimat yang berhubungan dengan anjing, yang menjelaskan tentang anjing ini. Contoh misalnya, this is a dog. Ini adalah seekor anjing. Terus kalimat keduanya apa yang menjelaskan anjing ini? It has dense fur. Anjing ini mempunyai bulu yang lebat. Terus apa lagi ya yang menjelaskan anjing ini? It barks. Dia menggonggong. Atau mungkin yang lainnya kalian kembangkan dengan kalimat kalian sendiri yang berhubungan dengan anjing ini. Tidak masalah. Tidak harus terpaku pada kalimat yang ibu sampaikan. Nah, contoh gambar yang ketiga, turtle, kura-kura. Nah, kura-kura ini kalian jelaskan sesuai dengan apa yang ingin kalian jelaskan. Gambar kura-kura yang ada di sini. Ibu contohkan, misalnya, this is a turtle. Karena jumlah kura-kuranya ada satu. This is a turtle. It has green color. Dia mempunyai warna yang hijau. Terus apalagi yang menjelaskan tentang kura-kura ini? It swims in the water. Dia berenang di dalam air. Atau mungkin kalian jelaskan lebih luas lagi, dia makan apa? Atau dia cara perkembangbiakannya bagaimana, itu terserah dari kalian. Oke? Terus kita coba gambar yang keempat, yaitu kuda. Nah, di sini kudanya lebih dari satu, berarti jamak. Kalau jamak, berarti kita tidak boleh menggunakan this is lagi, tapi these are. Ibu contohkan, these are horses. Ini adalah kuda. Kudanya lebih dari satu. They have black and brown fur. Mereka mempunyai bulu yang berwarna hitam dan coklat. Terus, they run. Mereka berlari. Sama, ini kalau ingin kalian kembangkan lebih luas lagi, kakinya ada berapa, atau mungkin makanannya apa, atau mungkin dia besar, gemuk, atau bagaimana, itu terserah kalian. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Oke, kita ke selanjutnya. Associating. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam kelompok. We will write the activities of the animals in the first column. Kita akan menulis aktivitas binatang-binatang itu di dalam kolom pertama. Terus selanjutnya, here what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will study the example carefully. Kita akan belajar contoh dengan hati-hati. Second, yang kedua, we will copy the table. Kita akan menulis kembali tabel in our notebooks, di dalam buku catatan kita. Third, yang ketiga, we will discuss the right activities to complete the table. Kita akan berdiskusi tentang aktivitas-aktivitas yang benar untuk melengkapi tabel. Then, kemudian, we will complete the table. Kita akan melengkapi tabel based on the result of our discussion, sesuai dengan hasil dari yang kita diskusikan. Terus, we will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the word correctly. Kita akan mengeja kata dengan benar. When we are writing, ketika kita sedang menulis, we will say the word loudly. Kita akan mengatakan kata tersebut keras.
clearly, jelas, and correctly, dan benar. If we have any problems, jika kita menemukan masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan mendatangi guru kita untuk meminta bantuan. Nah, di sini kolomnya animal activity, aktivitas dari binatang. Animals. Yang pertama adalah birds, burung. Burung apa aktivitasnya? Di sini dicontohkan fly, dia terbang. Terus snakes, ular. Ular biasanya aktivitasnya apa? Slither, contoh misalnya melata. Atau mungkin kalian tulis aktivitas yang lain, boleh. Setelah kalian mengamati, oh ternyata ular itu aktivitasnya seperti ini, boleh kalian tuliskan di sini. Terus yang ketiga dogs, anjing. Akhiran SS di sini ini menunjukkan bahwa binatang tersebut berjumlah lebih dari satu ya. Berarti jama. Oke, yang ketiga dogs, anjing. Anjing itu apa aktivitasnya? Ibu contohkan di sini anjing run, berlari, and barks, menggonggong, atau mungkin yang lainnya. Boleh juga. Nah, terus yang keempat ini cockroaches, kecoa. Kecoa apa aktivitasnya biasanya? Dia bisa ngapain aja? Di sini Ibu contohkan crabs, merayap, atau mungkin yang lainnya kalian tulis di sini. Oh ternyata kecoa itu bisa begini. Nah itu kalian tulis di sini. Oke. Terus nomor 5 turtles, kura-kura. Kura-kura apa aktivitasnya? Di sini Ibu contohkan walk, berjalan, swim, berenang, karena kura-kura itu bisa berenang. Terus cats. Apa aktivitas dari kucing? Ditulis di sini. Walk misalnya, berjalan. Atau mungkin yang lainnya, boleh. Nah, ini nomor 7 horses. Kuda yang lebih dari satu ya. Apa aktivitasnya kuda? Run misalnya, berlari. Atau mungkin yang lainnya kalian tambahi sendiri di sini. Nah, boleh, itu bagus banget malah. Nih, terus selanjutnya tigers. Tigers apa aktivitasnya? Roar, mengaum. Nah, ini buffaloes. Buffaloes apa aktivitasnya? Snoring, mendengkur. Atau mungkin yang lainnya? Boleh. Terus dan yang terakhir kangaroos. Kangaroos apa aktivitasnya? Biasanya yang dilakukan kangaroos adalah jump, melompat, atau mungkin yang lainnya. Boleh kalian tuliskan di sini. Nah, sekarang associating. Asosiasi. We will play the roles of the speakers. Kita akan bermain peran sebagai pembicara. Terus here what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati to our teacher, guru kita, reading a statement, membacakan statement. Second, yang kedua, we will repeat the statements. Kita akan mengulangi statement after our teacher, setelah guru kita. Sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then kemudian in groups, di dalam grup, we will say the statements. Kita akan mengatakan statement tersebut from each speaker, dari masing-masing pembicara. We will say the sentences. Kita akan mengatakan kalimat tersebut loudly, clearly, and correctly. Keras, jelas, dan benar. Oke. Ini ada gambar anak sedang duduk di atas
sofa. Dia bilang, it's very comfortable. Ini sangat nyaman. I sit on it. Aku duduk di atasnya. It di sini berarti mengacu ke benda yang sedang diduduki. Terus, nah, ini ada anak yang sedang memegang buku. Dia bilang, it's an interesting book. Ini adalah buku yang sangat menarik. I read it every day. Aku membacanya setiap hari. It's ini singkatan dari it is ya. Karena jumlah bukunya 1, maka yang digunakan di sini adalah an. Terus ini, kenapa ini kok membaca kata kerjanya tidak ditambahkan s atau is? Karena subjeknya I read. Nah, kemudian ada anak perempuan. Nah, di sini ada mangkok. Dia bilang, this is a bowl. Ini adalah sebuah mangkok. It's round. Ini bulat. We put soup into it. Kita meletakkan sup di dalamnya. Ingat, this is a bowl. Di sini menggunakan to be is dan a karena bowlnya 1. Terus ini pakai it di sini mengacu ke it's round atau it is round. It di sini mengacu ke bowl, ke mangkok. Mangkoknya bulat. We put, kita meletakkan. Kenapa kata kerjanya tidak ditambahkan s atau is? Karena subjeknya we. Jadi tetap we put. Nah, sekarang associating. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam kelompok. We will write the names of the things. Kita akan menulis nama dari benda in our classroom, di dalam ruang kelas kita, and what we use them for, dan apa kegunaannya. Kemudian here what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contoh dengan hati-hati. Second, yang kedua, we will copy the table to our notebooks. Kita akan menulis kembali tabel di dalam buku catatan kita. Third, yang ketiga, we will discuss. Kita akan berdiskusi what we use the things for. Apa kegunaan dari benda itu buat kita. Then kemudian we will complete the table. Kita akan melengkapi tabel based on the result of our discussion, sesuai dengan hasil dari diskusi kita. Kemudian we will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the words correctly. Kita akan mengeja dengan kata-kata tersebut dengan benar. When we are writing, ketika kita sedang menulis, we will say the words. Kita mengatakan kata-kata tersebut loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kata-kata tersebut jelas, keras, jelas, dan tepat atau benar. If we have any problems, jika kita mempunyai masalah, we will go to our teacher for help. Kita minta bantuan kepada guru kita. Nah, kemudian di dalam ruang kelas ini kita melihat banyak benda. Nah, dari benda-benda yang ada di dalam ruang kelas ini kita tulis di dalam kolom satu persatu. Terus apa kegunaan dari benda ini? Nah, di sini dicontohkan the things. Bendanya chairs, kursi. Kursi gunanya untuk apa? We sit on it. Kita bisa duduk di atasnya. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat misalnya ada kursi, ada meja. Yang kedua, Ibu contohkan meja.
table. Di sini kita tuliskan tables. Apa gunanya tables? We put things on it. Kita meletakkan sesuatu di atasnya. Kalau mungkin kalian mempunyai kalimat yang lain yang menjelaskan kegunaan dari meja, tidak apa-apa. Kalian tuliskan di sini. Oke. Terus yang nomor 3, benda apa lagi ya yang ada di kelas itu? Setelah meja, Ibu contohkan di situ ada blackboard. Blackboardnya ini ada 1, berarti tunggal. Tidak usah kita tambahkan S di belakang kata benda. Blackboard. Gunanya untuk apa? We write the lesson on it. Kita menuliskan pelajaran di sini. Terus yang nomor 4 ini Ibu contohkan cupboard, lemari. Gunanya untuk apa lemari ini? We save things in it. Kita menyimpan sesuatu di dalamnya. Terus yang nomor 5, Ibu contohkan globe. Globe ini gunanya untuk apa? Nah, kita tuliskan di kolom nomor 5 ini. Globe. Gunanya untuk we learn the shape of the earth. Kita mempelajari bentuk dari bumi. Terus yang nomor 6, ada apa lagi ya? Nomor 6 di sini Ibu contohkan ada clock. Ada jam di dinding. Gunanya untuk apa jam dinding ini? Dituliskan di sini clock. Gunanya untuk we know the time from it. Kita mengetahui waktu dari ini. Terus selanjutnya di sini ada apa lagi? Setelah jam ada air conditioner atau AC. Nah, kita tuliskan di nomor 7. Apa kegunaan dari AC? To make cool our room, untuk mendinginkan ruangan kita. Terus yang terakhir di sini Ibu contohkan ada apa lagi ya di ruang kelas ini? Ini ada buku. Buku kita tulis di nomor 8. Book. Apa kegunaan dari buku? We study it every day. Kita mempelajarinya setiap hari. Kalau mungkin kalian isi dengan benda-benda yang lain, misalnya tidak seperti yang Ibu sebutkan tadi, tidak apa-apa, asalkan itu ada di dalam ruang kelas ini. Dan kegunaannya untuk apa? Nah, sekarang associating. Asosiasi. Nah, di sini dituliskan we will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan bermain peran sebagai pembicara di dalam dialog. Terus selanjutnya, here what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membaca dialog. Second, yang kedua, we will repeat the conversation. Kita akan mengulangi dialog tersebut after our teacher, setelah guru kita. Terus selanjutnya sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then kemudian in groups, di dalam kelompok, we will play the roles. Kita akan bermain peran of the speakers in the conversation, sebagai pembicara di dalam dialog. Selanjutnya, we will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the word correctly. Kita akan mengeja kata dengan benar. When we are writing, ketika kita menulis, we will say the words. Kita akan mengatakan kata-kata tersebut loudly, keras, clearly, jelas, and correctly, dan benar. If we have any problems, jika kita menemukan masalah,
We will go to our teacher for help. Kita meminta bantuan kepada guru kita. Oke. In English class. Ini di dalam kelas bahasa Inggris ada dialog antara Miss Mutia dengan students. Miss Mutia dengan murid-muridnya. Oke, kita lihat. Good morning class. Selamat pagi kelas. Good morning Miss Mutia. Selamat pagi Miss Mutia. Today we are going to go out and see the things, plants, and animals around us. Hari ini kita akan keluar atau kita akan pergi keluar dan melihat benda-benda, tanaman, dan binatang di sekeliling kita. Yeay! Let's go out now. Mari pergi sekarang. Miss Mutia bilang, look at the flowers in the schoolyard. Mari kita lihat bunga-bunga yang ada di halaman sekolah. Do you think they are beautiful? Apakah kamu pikir mereka semua indah? Yes, they are, kata murid-muridnya. They are colorful and beautiful. Mereka penuh dengan warna dan indah. Kemudian, they beautify our school. Mereka memperindah sekolah kita. How about the sun? Bagaimana dengan matahari? What do you know about the sun? Apa yang kamu tahu tentang matahari? It rises in the east and sets in the west. Ini terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Kemudian kata Miss Mutia, very good, pintar, bagus. How about the big trees? Bagaimana dengan pohon yang besar? What are they for? Apa kegunaannya? Kata murid-muridnya, they provide shade and oxygen. Mereka meneduhkan dan memberikan oksigen. That's right. Anything else? Benar. Adakah yang lain lagi? They give fruits too. Mereka memberikan buah-buahan juga. Mereka berarti di sini mengacu ke big trees atau pohon-pohon besar. Terus, yes, some trees do. Beberapa pohon memang berbuah. Look, there's a cat. Lihat, ada seekor kucing. Ingat, di sini ada there's a cat. To be yang digunakan is dan ada sebelum kata benda karena catnya cuma satu. There is. Oke. I like the cat. Saya suka kucing. She's very cute. Dia sangat manis. I usually feed her. Saya biasanya memberi makan dia. Her di sini mengacu ke kucing. Cat ya, berarti kucingnya itu perempuan. She eats a lot fish, but she doesn't like rice. Dia makan banyak ikan, tapi dia tidak suka nasi. Ingat, perhatikan di sini, she eats. Dia makan. Setelah she, kata kerja yang digunakan ditambahkan s. Kenapa? Karena subjeknya she, ya. Kemudian di sini she doesn't like rice. Karena kalimatnya negatif, tidak, maka setelah subjek she ditambahkan auxiliary verb does. Terus not. I play with her during break time. Saya bermain dengannya selama waktu istirahat. She's very playful. Dia sangat ceria. Her di sini mengacu ke cat si kucingnya. Kemudian
She makes you happy, doesn't she? Dia membuatmu senang, bukan? Kata muridnya, yes, she does. Ya. Nah, kemudian sini dituliskan we will work in groups. Kita akan bekerja dalam kelompok. We will write what is said about the people. Kita akan menuliskan apa yang telah dikatakan tentang orang-orang, things benda, plants tanaman, and animals dan binatang in the conversation above, di dalam percakapan di atas. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will study the example carefully. Kita akan belajar contoh dengan hati-hati. Second, yang kedua, every one of us, setiap orang dari kita will copy the table, akan menulis kembali tabel in our notebook, di dalam buku catatan kita. Third, yang ketiga, we will discuss the right information. Kita akan mendiskusikan informasi yang benar to complete the table, untuk melengkapi tabel. Then, kemudian, we will complete the table. Kita akan melengkapi tabel based on the result, sesuai dengan hasil of our discussion, dari apa yang kita diskusikan. We will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the word correctly. Kita akan mengeja kata dengan benar. When we are writing, ketika kita menulis, we will say the word. Kita akan mengatakan kata-kata itu loudly, keras, clearly, jelas, and correctly, benar. If we have any problems, jika kita menemukan masalah, we will go to our teacher for help. Kita minta bantuan kepada guru kita. Nah, ini kolomnya people, things, plants, and animals. Ada 5 nomor. Yang pertama dicontohkan, the flowers in the schoolyard. Bunga-bunga yang ada di halaman sekolah. Statement related to the people, pernyataan yang berhubungan dengan orang, things, benda, plants, tumbuhan, animals, binatang. Pernyataan apa yang berhubungan dengan flowers in the schoolyard? They beautify our school. Mereka memperindah atau mempercantik sekolah kita. Terus selanjutnya, nah, yang nomor 2, the sun. Pernyataan yang berhubungan dengan matahari apa? Kita lihat dialog. What do you know about the sun? It rises in the east. Ini terbit di sebelah timur and sets in the west, dan terbenam di sebelah barat. Nah, ini kalian tuliskan di kolom nomor 2. It rises in the east and sets in the west. Kalian tuliskan di sini. Kemudian yang nomor 3, the big trees. Pohon-pohon besar itu. Pernyataannya apa ya yang berhubungan dengan pohon-pohon besar itu? How about the big trees? What are they for? Apa kegunaannya? They provide shade and oxygen. Mereka memberikan keteduhan dan oksigen. Nah, ini kalian tulis kembali. Ini the big trees. Yang nomor 3. Kemudian the cat. The cat. Nah, ini. She's very playful. Dia sangat ceria. Si ini mengacu ke cat. Berarti pernyataannya untuk si cat itu dia sangat ceria.
Ini kalian tuliskan di sini. Yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, Benny. Pernyataan apa yang berhubungan dengan Benny? Ini Benny. I like the cat. Benny bilang, saya suka kucing. Terus, I usually feed her. Saya biasanya memberi makan dia. Berarti I ini kalian ganti dengan kata gantinya Benny. He likes the cat. Kemudian he usually feeds her. Kalian tulis. Nah, ini yang terakhir. Kemudian collecting information. Mengumpulkan informasi. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam kelompok. We will write the names of the things. Kita akan menulis nama dari benda-benda in our house yang ada di dalam rumah kita. And what we use them for. Apa kegunaannya? Kemudian here what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari atau belajar contoh dengan hati-hati. Second, yang kedua, we will copy the table. Kita akan menulis kembali tabel in our notebook, di dalam buku catatan kita. Third, yang ketiga, we will go to the home. Kita akan pergi ke rumah of one of our members. Salah satu rumah dari anggota kita. We will observe. Kita akan mengobservasi the things, benda-benda, melakukan pengamatan terhadap benda-benda di sana, there. And observe, mengamati what they are for, apa kegunaan mereka. Then, kemudian we will complete the table, kita akan melengkapi tabel based on the result, sesuai dengan hasil of our discussion, dari apa yang kita diskusikan. Kemudian we will use a dictionary, kita akan menggunakan kamus. We will spell the words correctly, kita akan mengeja kata-kata dengan benar. When we are writing, ketika kita sedang menulis, we will say the words, kita akan mengatakan kata-kata tersebut loudly, clearly, and correctly. Keras, jelas, dan benar. If we have any problems, jika kita mempunyai masalah, we will go to our teacher for help. Kita pergi ke guru kita untuk meminta pertolongan. Nah, di kolomnya the things. Benda-bendanya di sini dicontohkan chairs and table. Terus kemudian what we use them for. Apa kegunaan dari mereka? Ini chairs, we sit on it. Table, we put things on it. Chairs, kursi, kita bisa duduk di atasnya. Table, kita bisa, we put things, kita bisa meletakkan sesuatu di atasnya. Nah, nomor 3, 4, dan 5. Ini kalian isi sesuai dengan observasi kalian. Oke, student, pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang penggunaan simple present tense dan penggunaan this is dan these are. Ini adalah akhir dari bab 6. Sampai ketemu lagi di bab 7. Bye-bye. Oh iya, untuk materi pada video pembelajaran ini bisa diunduh di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, jangan lupa ya. Bye-bye.